Fuko Izumo, seorang wanita yang amat tersiksa dengan kekuatannya sendiri. Siapapun yang disentuhnya akan dilanda nasib sial. Ketika dia berumur 8 tahun, saat dia sedang mengantar kedua orang tuanya ke suatu bandara, dia sempat memeluk mereka sebagai salam perpisahan. Lalu ketika mereka berangkat, pesawat yang mereka tumpangi tiba-tiba meledak tanpa sebab yang jelas. Sejak saat itulah, Fuko membenci dirinya sendiri. Dia selalu berusaha menghindari orang lain karena tidak mau menyakiti mereka. Akibatnya, dia merasa kesepian. Sebagai gadis remaja, dia juga ingin memiliki pasangan dan menjalani kehidupan romantis seperti cerita komik yang sering dibacanya. Namun dia tidak bisa melakukan itu karena siapapun yang disentuhnya akan mati. Karena alasan inilah dia ingin mengakhiri hidupnya. Lalu ketika dia hendak melompat dari ketinggian, tiba-tiba seorang pria berotot datang menghentikannya. Fuko mencoba memperingatkan pria tersebut agar tidak menyentuhnya. Bukan karena alasan bukan muhrim, tapi karena kutukan ketidakberuntungan. Namun, pria itu tidak menghiraukan peringatan tersebut dan nekat menyentuh Fuko untuk memindahkannya ke tempat yang aman. Tak lama setelah itu, nasib sial datang menghampiri pria tersebut. Pijakan kakinya tiba-tiba runtuh yang membuatnya terjatuh dan tertabrak kereta. Insiden ini membuat Fuko sangat bersedih. Lagi-lagi, orang yang tidak berdosa harus mati karena menyentuhnya. Namun rasa sedihnya berubah menjadi rasa heran ketika melihat si pria berotot yang masih hidup. Tubuhnya yang tadi hancur tertabrak kereta bisa beregenerasi kembali menjadi normal. Terungkaplah bahwa pria itu juga memiliki kekuatan khusus. Dia tidak bisa mati dan sudah hidup selama ratusan tahun. Kekuatan ini disebut dengan Undead. Sedangkan kekuatan Fuko disebut dengan Unluck. Kebetulan, Undead sedang mencari cara untuk mati. Segala cara sudah pernah dilakukannya, namun selalu gagal. Oleh sebab itulah, dia sangat tertarik dengan kekuatan Fuko untuk dicoba apakah bisa membunuhnya. Bertemunya Fuko dengan Undead secara tidak langsung sudah menyembuhkan rasa kesepiannya. Baru kali ini dia bebas berinteraksi dan melakukan kontak fisik dengan orang lain. Undead juga bersedia memotongkan rambut Fuko yang sudah terlalu panjang. Ini membuat Fuko merasa senang karena sebenarnya dia sudah lama ingin potong rambut tapi tidak bisa. Setiap kali dia ke salon, tukang cukurnya meninggal karena menyentuh rambutnya. Usai potong rambut, tiba-tiba saja datang sekelompok orang yang mengenakan jas hitam. Mereka ingin menangkap Undead dan Fuko untuk diteliti kekuatannya. Tentunya Undead dan Fuko melakukan perlawanan. Fuko sengaja mencium pipi Undead untuk memanggil datangnya malapetaka. Lalu, datanglah sebuah meteor raksasa yang jatuh mengenai Undead dan seluruh orang yang mengincarnya. Pada akhirnya, musuh berhasil dikalahkan. Kejadian ini juga mempererat hubungan Fuko dan Undead. Fuko mulai memanggilnya dengan nama Andi karena terdengar seperti Undead. Andi Undead, Andi Undead, Andi Undead, Andi Undead. Mulai dari sini, mereka akan selalu bersama dan saling melindungi satu sama lain. Andi memberitahu Fuko bahwa terdapat organisasi yang mengincar orang-orang dengan kemampuan khusus. Mereka semua disebut dengan Union. Karena alasan inilah, Andi meminta Fuko untuk mengenakan armor. Lalu, ketika mereka sedang di jalan, datanglah dua anggota Union yang ditugaskan untuk menangkap mereka. Si robot bernama Void dan si Cina bernama Shen Xiang. Kekuatan Void adalah unavoidable. Dia bisa menghilangkan kemampuan lawan untuk menghindar. Kekuatan ini cukup membuat Andi kesulitan. Dia tidak bisa menghindari serangan Void seremeh apapun itu. Sementara Fuko saat ini sedang ditahan oleh Shen. Kekuatan Shen adalah Untruth. Dia bisa merubah keinginan target menjadi kebalikannya. Ketika Fuko ingin berjalan ke depan, dia malah berjalan ke belakang. Akibat dari kekuatan ini, Fuko sama sekali tidak bisa bergerak. Fuko sempat bertanya kepada Shen kenapa dia diincar. Jika ada organisasi yang mengincar orang-orang berkekuatan khusus, seharusnya Shen juga menjadi target.
Tapi pada kenyataannya, dia berada di pihak pemburu. Ini semua benar-benar membuat Fuko penasaran. Sen pun menjelaskan tentang organisasi Union kepada Fuko. Union memiliki 10 anggota yang masing-masing memiliki kemampuan khusus. Orang-orang yang memiliki kemampuan khusus biasa disebut dengan penyangkal. Kenapa disebut penyangkal? Karena mereka menyangkal suatu aturan yang sudah ditetapkan oleh dewa. Contohnya seperti undead yang menyangkal kematian atau unluck yang menyangkal keberuntungan. Jadi baik Andi ataupun Fuko, dua-duanya tergolong sebagai penyangkal. Para anggota Union wajib menjalankan misi termasuk memburu sesama penyangkal. Jadi, alasan kenapa Andi dan Fuko diincar adalah karena misi. Sen mengatakan bahwa jika Fuko tidak ingin diburu, maka dia harus masuk ke dalam organisasi. Tapi sayangnya, saat ini ke-10 kursi sudah penuh. Jika Andi dan Fuko ingin masuk, maka mereka harus mengosongkan 2 kursi. Dengan kata lain, mereka harus membunuh 2 orang anggota. Void yang mendengar pembicaraan ini tiba-tiba langsung mengincar Fuko. Dia tidak menginginkan kehadiran anggota baru ke dalam organisasi. Oleh karena itulah, dia akan membunuh Fuko di tempat ini juga. Tentu Andi tidak akan membiarkannya begitu saja. Dengan cepat dia melesat menyelamatkan Fuko dari serangan Void. Pertarungan mereka pun kembali berlanjut. Kali ini, Andi berhasil mendaratkan serangan telak kepada Void. Dia memakai teknik tembakan jari yang melesat mengenai kepala Void hingga menewaskannya. Dengan ini, Void berhasil dikalahkan. Sekarang giliran Sen yang akan menghadapi Andi. Dengan kekuatan Untruth, Sen cukup bisa membuat Andi kebingungan. Pergerakannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Ketika dia hendak menendang dengan kaki kanan, dia malah menendang dengan kaki kiri. Serangan Andi bisa terus ditangkis akibat kekuatan ini. Mereka pun berhenti bertarung dan mencoba berbicara secara baik-baik. Sen mengatakan bahwa dia bersedia menerima mereka sebagai anggota baru. Saat ini sudah ada 1 kursi kosong karena Void sudah mati. Jadi, Andi dan Fuko tinggal menghabisi 1 anggota lagi agar mereka bisa bergabung. Sen pun memberitahukan lokasi salah 1 anggota kepada mereka. 3 hari dari sekarang, di Rusia, akan ada salah 1 anggota yang bertugas di sana. Andi dan Fuko diminta membunuh orang itu agar mereka bisa masuk ke dalam organisasi. Setelah memberitahukan semua itu, Sen pun berteleportasi kembali ke markas. Andi dan Fuko tidak ingin buang-buang waktu. Malam itu juga mereka langsung berangkat menuju ke Rusia. Usai menempuh perjalanan yang cukup panjang, bertemulah mereka dengan salah 1 anggota bernama Gina. Kekuatannya adalah Unchanged. Dia bisa menolak perubahan dari suatu benda. Dengan kekuatan ini, dia bisa memadatkan air dan membuatnya melayang, serta menciptakan perisai dari udara yang ada di sekelilingnya. Serangan fisik jarak dekat tidak akan bisa menembusnya. Dan karena terbuat dari udara, perisai tersebut tidak terlihat. Untuk mengatasi kekuatan ini, pertama-tama Andi mencipratkan darahnya supaya perisai Gina terlihat. Dari situ, Andi menyadari bahwa perisai Gina memiliki celah di bagian bawah. Kemudian Andi meminta Fuko menyentuhnya dengan durasi yang cukup lama untuk memancing malapetaka yang besar. Setelah semua persiapan selesai, dia pun melesatkan kepalanya dan berhasil memasuki perisai udara tersebut. Lalu, malapetaka yang muncul adalah sebuah tembakan laser yang berasal dari UFO. Gina pun tewas setelah menerima tembakan tersebut. Dengan ini, kursi keanggotaan dalam organisasi sudah tersedia untuk 2 orang. Sesuai tujuan, Andi dan Fuko pun bergabung ke dalam organisasi. Mereka diundang masuk ke markas utama dan berkenalan dengan anggota lainnya. Tak lama kemudian, muncul makhluk misterius yang menyerupai buku bernama Apokalips. Dia memberikan 6 misi yang wajib diselesaikan oleh para anggota. Andi langsung mengambil misi yang paling sulit, yaitu menangkap Yuma Spoil.
Yuma dengan ejaan UMA adalah singkatan dari Unidentified Mysterious Animal. Mereka adalah makhluk tak dikenal yang memiliki kekuatan berbahaya yang dapat mengancam dunia. Andy juga mendaftarkan Sen dan Fuko untuk menerima misi ini. Permintaan ini disetujui dan mereka pun segera berangkat menuju ke lokasi. Yuma Spoil terpantau sedang berada di Nevada, Amerika Serikat. Berdasarkan data, Spoil mempunyai kekuatan untuk membusukkan apapun yang diinginkannya. Kekuatan tersebut mampu merubah manusia menjadi zombie. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, tibalah mereka di sebuah desa tempat Spoil berada. Semua penghuni di desa ini sudah dirubah menjadi zombie. Namun, beberapa di antara mereka masih bisa mempertahankan kesadarannya. Tim Andy tidak menyangka bahwa mereka akan mendapat bantuan dari para zombie. Bantuan ini pun segera dimanfaatkan dengan baik. Fuko menyentuh zombie-zombie itu untuk memancing datangnya malapetaka. Para zombie itu berlari menerjang Spoil, lalu kemudian meledak akibat sentuhan dari Fuko. Sayangnya, semua serangan itu masih belum cukup untuk mengalahkan Spoil. Sang bos zombie tersebut memasuki fase 2 yang membuat wujudnya berubah dan tentunya juga bertambah kuat. Andy langsung terpental setelah terkena satu hantaman saja. Melihat Andy yang sedang kesulitan, Sen memutuskan untuk ikut bertarung di garda depan. Dia mulai mengeluarkan artefak Nyoi Kinko, sebuah senjata tongkat dari Cina yang bisa memanjang. Sen memulai serangan kombinasi yang menggabungkan kekuatan Antrut dan kekuatan tongkatnya. Kekuatan Antrut membuat Spoil bertindak sebaliknya dari apa yang diinginkannya. Ketika dia ingin mundur, dia malah maju. Ketika dia ingin menjauh, dia malah mendekat. Namun serangan seperti ini tidak akan cukup untuk mengalahkan Spoil. Oleh sebab itulah, Sen meminta Andy untuk mengeluarkan kekuatan asli yang disembunyikannya. Selama ini, Andy selalu menahan kekuatannya dengan cara menancapkan kartu di dahinya. Ketika kartu itu dicabut, kekuatannya akan meluap. Namun efek sampingnya, dia akan kehilangan jati dirinya yang sekarang. Karena tidak ada pilihan lain, Andy pun bersedia mengikuti rencana ini. Pertama-tama, Sen memanjangkan tongkatnya hingga membawa Spoil dan Andy keluar angkasa. Kemudian sesuai rencana, Andy melepas kartu yang menancap di dahinya yang kemudian membuat wujudnya berubah. Rambutnya memanjang dan menghitam seolah menjadi orang yang berbeda. Dia adalah alter ego dari Andy yang bernama Victor. Jadi di dalam tubuh tersebut terdapat dua orang yang berbeda. Victor menggunakan teknik membelah diri dan regenerasi secara bersamaan. Dengan cara ini, dia bisa menggandakan dirinya menjadi 3. Dia pun menyerang secara brutal dan berhasil memotong tubuh Spoil menjadi beberapa bagian. Semudah itu, Victor memenangkan pertarungan ini. Setelah itu, dia pun kembali ke bumi dan bertemu dengan Sen dan Fuko. Misi menangkap Spoil memang sudah selesai. Akan tetapi, pertarungan masih belum berakhir. Sen dan Fuko terpaksa harus menghadapi Victor yang tidak tunduk dengan siapapun. Seluruh anggota Union sampai harus datang ke tempat ini untuk menghadapi Victor. Mereka saling bekerja sama dan melancarkan serangan kombinasi. Namun, mau diserang seperti apapun, Victor akan terus beregenerasi. Melihat teman-teman yang kesulitan, Fuko pun ikut membantu. Dia menempel ke Victor dengan tujuan untuk memancing malapetaka. Anehnya, meski sudah menempel lama, malapetaka tidak kunjung datang. Ini adalah karena perasaan Fuko yang membenci Victor. Ternyata kekuatan Fuko tidak berpengaruh terhadap orang yang dia benci. Jadi sentuhannya berpengaruh terhadap Andy, namun tidak berpengaruh terhadap Victor. Fuko pun berteriak memanggil nama Andy supaya dia keluar. Mendengar teriakan Fuko, kesadaran Andy pun terbangkit meski hanya setengah. Kemudian Fuko dan Andy berciuman dengan tujuan untuk memanggil malapetaka untuk mengalahkan Victor. Strategi ini pun bekerja sesuai ekspektasi. Muncullah puluhan meteor dari langit yang menghantam Victor sampai gosong. Setelah itu, Fuko segera menancapkan kartu ke dahi Victor yang masih gosong.
Berkat itu, kesadaran Andy pun kembali 100%. Para anggota Union pun kembali ke markas untuk mendiskusikan misi. Dari 6 misi yang sebelumnya diberikan, hanya ada 5 yang berhasil diselesaikan. Mereka pun mendapatkan 5 hadiah atas keberhasilan tersebut. Hadiah pertama, penambahan kursi ke-11. Jadi 1 orang lagi bisa bergabung menjadi anggota Union. Hadiah kedua, lokasi seorang penyangkal, Unburn. Hadiah ketiga, penyatuan semua bahasa di dunia. Semua orang di seluruh dunia sekarang berbicara menggunakan bahasa Inggris, kecuali para penyangkal. Hadiah keempat, lokasi artefak rebellion. Dan hadiah kelima, lokasi seorang penyangkal, Unrepair. Sayangnya, terdapat 1 misi yang gagal. Akibatnya, dunia pun menerima hukuman. Dan hukuman atas kegagalan ini adalah ditambahkannya sebuah galaksi dalam semesta ini. Langit yang tadinya sangat gelap kini mulai dihiasi bintang-bintang yang indah. Namun keindahan ini juga dibarengi dengan mara bahaya. Dalam galaksi tersebut terdapat sebuah peradaban lain yang biasa dikenal dengan sebutan alien. Para alien tersebut langsung menyerang bumi. Anggota Union terpaksa harus melawan mereka untuk melindungi kelangsungan hidup di bumi. Pada momen inilah, Juice, sang ketua Union, menunjukkan kemampuan yang disembunyikannya. Kekuatannya adalah Unjustice. Dia mampu menyangkal rasa keadilan dari musuhnya. Hal ini membuat para alien saling menembak satu sama lain. Pada akhirnya, serangan alien ini pun berhasil dipatahkan dengan mudah oleh Juice. Usai mengatasi serangan alien, Juice segera memberi arahan kepada seluruh anggota tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Untuk kedepannya, mereka tidak boleh menerima hukuman lagi. Oleh sebab itulah, mereka harus bisa menyelesaikan misi dari Apokalips seberat apapun itu. Namun Apokalips tidak akan memberikan misi sebelum anggota meja bundar terisi. Karena ada penambahan 1 kursi, maka mereka harus merekrut 1 orang lagi. Jadi, prioritas utama mereka saat ini adalah merekrut 1 anggota baru. Dan orang yang diincar oleh mereka adalah Unrepair. Untuk menyelesaikan misi ini, Juice menugaskan Andy, Fuko, dan Tatiana. Setelah semuanya diputuskan, berangkatlah mereka mencari Unrepair. Lokasi Unrepair terpantau sedang berada di Brazil. Di negara yang penuh dengan korupsi ini, Andy dan Fuko menyusup ke sebuah kapal yang dipenuhi dengan orang-orang kaya. Di kapal ini, para mafia sedang menggelar acara lelang penyangkal. Tidak semua penyangkal memiliki keberanian untuk melawan. Beberapa di antara mereka tertangkap oleh mafia, lalu diperjualbelikan. Sementara itu, Unrepair yang menjadi target Union secara kebetulan juga berada di kapal ini. Mirip seperti organisasi Union, Unrepair juga tergabung ke dalam sebuah tim yang menamai diri mereka dengan Under. Anggotanya juga ada 10 dan memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Meskipun mirip, Under dan Union memiliki tujuan yang berseberangan. Union ingin mengalahkan dewa agar dunia ini berjalan damai, sementara Under ingin balas dendam terhadap dunia yang sudah membuat mereka sengsara. Kedatangan Under ke kapal ini adalah untuk mencari para penyangkal yang dilelang. Mereka ingin merekrut seseorang yang dirasa berpotensi. Bertemulah mereka dengan seorang bocah penyangkal yang bernama Chikara Shigeno. Kekuatannya adalah Unmove. Dia bisa menghentikan pergerakan apapun yang dilihatnya. Under sangat tertarik dengan kekuatan Chikara. Sebelum merekrutnya, mereka ingin menguji kekuatan Chikara dengan cara menembaknya. Jika Chikara mampu mengendalikan kekuatannya, seharusnya dia bisa menghentikan peluru yang ditembakkan ke arahnya. Sayangnya, Chikara masih belum bisa mengendalikan kekuatannya. Dia hanya berdiri dan pasrah jika dia harus mati di sini. Untungnya, Andy segera datang dan menahan peluru-peluru itu dengan tubuhnya. Pihak Union dan pihak Under pun akhirnya bertemu. Yang satu ingin melindungi Chikara, yang satunya lagi ingin membunuhnya. Jika seorang penyangkal mati, maka kekuatannya akan beralih ke orang lain. Oleh sebab itulah pihak Under ingin membunuh Chikara supaya kekuatan Unmove bisa berpindah ke orang yang lebih kompeten. Pertarungan pun tidak terhindarkan. Unrepair menyerang lebih dulu dengan memakai pisau kecilnya.
Satu sayatan kecil saja sudah cukup baginya, karena kekuatannya membuat luka lawan tidak bisa disembuhkan. Itulah yang dimaksud dengan unrepair. Namun, kekuatan ini tidak berpengaruh terhadap Andy. Luka di tubuhnya memang tidak bisa sembuh. Akan tetapi, dia masih bisa mengakali hal ini dengan cara memotong bagian tubuh yang terluka tersebut. Dengan begitu, dia bisa kembali beregenerasi. Unrepair sekali lagi menyerang dengan cara melemparkan pisaunya. Targetnya bukanlah Andy, melainkan Chikara. Andy sudah berusaha menahan laju pisau itu dengan tubuhnya. Namun pisau itu masih melaju yang membuat Fuko terpaksa melompat untuk melindungi Chikara. Luka yang diderita Fuko tidak akan bisa sembuh sampai unrepair dikalahkan. Mengetahui hal ini, Tatiana menjadi sangat murka dan berniat untuk melepas seluruh kemampuannya. Tatiana adalah seorang bocah dengan kekuatan untouchable. Dia bisa mengeluarkan perisai yang tidak terlihat yang mengelilingi tubuhnya. Siapapun yang tersentuh perisai itu akan terhempas atau bahkan tergerus sampai mati. Oleh sebab itulah dia mengendarai semacam robot yang berfungsi sebagai penahan kekuatannya sehingga membuatnya bisa berinteraksi dengan orang lain. Kondisi ini cukup mirip dengan apa yang dialami oleh Fuko. Mereka berdua sama-sama kesepian karena tidak bisa berdekatan dengan orang lain. Karena memiliki kesamaan, mereka pun menjadi teman akrab. Oleh sebab itulah Tatiana menjadi sangat murka ketika tahu bahwa Fuko disakiti. Tatiana pun keluar dari robotnya dan mengeluarkan segenap kemampuannya. Kekuatannya menyebabkan kerusakan besar yang menghancurkan kapal tersebut. Pertarungan mereka pun dilanjutkan di udara. Andy menggendong Fuko dan Chikara lalu mengkombinasikan kekuatan mereka. Kali ini, Chikara lah yang menjadi kunci utama. Dengan kekuatan Unmove, dia membuat unrepair tidak bisa bergerak, lalu kemudian disusul dengan serangan Andy yang membuat tubuhnya berlubang. Unrepair yang berada di ambang kematian dengan cepat segera mundur dari medan pertempuran. Efek kekuatannya juga dinonaktifkan sehingga membuat luka Fuko bisa disembuhkan. Pada akhirnya, pertempuran ini pun dimenangkan sepenuhnya oleh Union. Andy dan Fuko pun kembali ke markas dengan membawa Chikara. Dia sekarang sudah resmi direkrut sebagai anggota ke-11. Karena ke-11 anggota sudah berkumpul, maka Apokalips kembali muncul untuk memberikan misi. Kali ini, Apokalips memberikan 4 misi yang bisa diikuti oleh semua orang. Misi pertama, membasmi Yuma Spring. Misi kedua, membasmi Yuma Summer. Misi ketiga, membasmi Yuma Autumn. Dan yang terakhir, membasmi Yuma Winter. Mereka semua adalah makhluk yang merepresentasikan 4 musim yang ada di dunia. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Lalu setelah pemberian misi selesai, terjadi sesuatu yang tidak disangka-sangka. Salah satu anggota bernama Billy tiba-tiba melakukan pemberontakan. Terungkaplah bahwa Billy adalah seorang pengkhianat. Ternyata dia adalah pemimpin organisasi Under. Tak lama kemudian, seluruh anggota Under tiba-tiba datang ke tempat ini, termasuk Unrepair yang masih bertahan hidup. Tubuhnya sekarang menjadi kecil semenjak menerima serangan telak dari Andy. Under ingin merebut meja bundar beserta Apokalips agar mereka bisa menjalankan rencana mereka sendiri. Tentu Union tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Mereka mencoba menyerang, namun serangan mereka bisa dengan mudah dipatahkan oleh Billy. Kekuatan Billy adalah unfair. Kekuatan ini memungkinkannya untuk meniru kekuatan musuhnya. Dia bisa menggunakan kekuatan milik anggota Union, dari mulai Unstoppable, Undead, Unjustice, dan lain sebagainya. Hal ini tentu membuat Union kesulitan, namun mereka tidak akan menyerah. Andy pun tanpa ragu melesat dan berhasil mendaratkan serangan terhadap Billy. Sayangnya, Billy masih mampu memulihkan diri dengan meniru kekuatan Undead. Secara garis besar, Billy tidak terkalahkan. Akhirnya pihak Union merubah strateginya. Fuko merebut Apokalips dari pihak Under agar mereka tidak bisa menjalankan rencananya. Meja bundar tidak akan berguna tanpa adanya Apokalips. Dan tanpa Apokalips, mereka tidak akan bisa menjalankan misi. Pada akhirnya, perseteruan mereka ditunda untuk sementara.
Billy pun pergi meninggalkan tempat ini dengan membawa meja bundar. Semua anggota Union pun diminta untuk berkumpul. Sebagai pemimpin, Juwis berniat memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini. Dia sampai membuka helmnya untuk menunjukkan bahwa apa yang akan dia bicarakan adalah sesuatu yang benar-benar serius. Dia pun mulai menceritakan tentang kebenaran dunia ini. Sebenarnya, dunia ini sudah pernah kiamat. Alam semesta beserta isi-isinya benar-benar hancur berkeping-keping. Lalu setelah semuanya sirna, dunia ini diciptakan kembali secara bertahap. Oleh sebab itulah, penambahan galaksi dan alien baru terwujud belum lama ini. Siklus ini sudah berulang berkali-kali, dan masa ini adalah pengulangan yang ke-100. Lantas siapakah yang mampu menghancurkan dan menciptakan kembali alam semesta sebesar ini? Tentu saja Tuhan atau Dewa. Jadi, dunia beserta makhluk hidup yang menghuninya seolah seperti mainan bagi dewa. Oleh sebab itulah, organisasi Union dibentuk untuk mencegah semua ini. Misi utamanya adalah membunuh dewa supaya dunia ini tidak terus dilanda kehancuran berkali-kali. Juwis beserta rekan-rekannya di masa lampau sudah pernah bertarung melawan dewa. Hasilnya, mereka kalah telak. Lalu bagaimana bisa Juwis berada di masa ini? Padahal, di masa lalu dia sudah pernah dikalahkan oleh dewa. Ini semua berkat kekuatan dari artefak yang disebut dengan Ark. Ark adalah meja bundar yang biasa mereka pakai untuk berdiskusi. Benda itu mampu membawa Juwis ke dunia baru seolah seperti mesin waktu. Oleh sebab itulah, Billy sangat menginginkannya. Selain Juwis, terdapat satu orang lagi yang mengulang setiap kali dunia kiamat. Orang itu adalah Victor. Jadi Juwis selamat karena bantuan Ark, sedangkan Victor selamat karena kekuatan undead-nya. Usai mengetahui kebenaran tentang dunia, semua anggota pun bersepakat dengan rencana menghabisi dewa. Untuk melakukan itu, mereka harus mengumpulkan berbagai macam artefak untuk digunakan sebagai persenjataan tambahan. Dan untuk mendapatkan artefak, mereka harus menyelesaikan misi-misi yang diberikan oleh Apokalips. Mereka berencana menyelesaikan misi membasmi 4 Yuma musim. Dalam kondisi yang sekarang, tentunya sangat sulit untuk menyelesaikan misi tersebut. Karena itulah, Juwis memerintahkan Andi dan Fuko untuk menyelidiki suatu buku. Dicurigai bahwa buku tersebut memuat kejadian di masa depan dan masa lalu. Jika memang benar, maka buku tersebut bisa menjadi senjata yang berguna untuk menyelesaikan misi ini. Dan buku yang dimaksud adalah komik romantis yang biasa dibaca oleh Fuko. Cerita-cerita dalam komik tersebut sangat mirip dengan kejadian yang baru-baru ini terjadi. Mulai dari invasi alien, pengkhianatan Billy, dan lain sebagainya, semuanya ada di dalam komik. Seolah-olah komik itu sengaja dibuat sebagai petunjuk untuk para anggota Union. Jika dugaan mereka benar, maka penulis dari komik itu kemungkinan memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Oleh karena itulah, Juwis memerintahkan Andi dan Fuko untuk mencari sang penulis. Sayangnya, identitas sang penulis tidak diketahui oleh siapapun. Dia juga memakai nama palsu, yakni Anoun. Untuk mencari Anoun, mereka berencana mendatangi kantor yang menerbitkan komik tersebut. Namun tidak sembarang orang bisa masuk ke sana. Hanya staf kantor dan penulis komik saja yang diizinkan masuk. Oleh karena itulah, mereka berencana membuat komik mereka sendiri. Tanpa berlama-lama, mulailah mereka menulis manga. Karena kebingungan dengan isi cerita, Fuko pun menulis kisah hidup yang dialaminya. Mulai dari kematian kedua orang tuanya, lalu merasa kesepian karena kekuatan unlock-nya, kemudian bertemu dengan Andi, dan akhirnya bergabung dengan Union dan berencana membunuh dewa. Setelah beberapa lama bergelut dengan pensil, akhirnya komik mereka pun selesai. Komik itu diberi judul Undead Unluck. Berangkatlah mereka mendatangi kantor penerbit. Usai menunjukkan karyanya, Fuko pun diterima sebagai penulis. Komiknya dinilai bagus dan dibawa ke ruang sakral, yaitu gudang penyimpanan naskah asli. Disinilah tempat disimpannya komik-komik terkenal, termasuk komik peramal masa depan karya Anoun.
Pihak staf kantor sempat menelpon Ano untuk memberitahu bahwa terdapat naskah yang tertukar. Fuko pun meminjam handphone milik staf itu untuk berbicara dengan Ano. Mereka pun membuat janji untuk bertemu di sebuah taman umum yang berada di Kanada. Keesokan harinya, mereka pun bertemu di tempat yang sudah disepakati. Di daerah sekitar situ, terdapat salah satu Yuma yang menjadi target, yaitu Yuma Autumn, si monster musim gugur. Bentuknya menyerupai laba-laba raksasa dengan kekuatan merubah apapun yang disentuhnya menjadi buku. Buku itu menunjukkan sejarah dan perjalanan hidup dari orang yang disentuhnya, mirip seperti kekuatan Kishibe Rohan. Andy dan Fuko mencoba melawan Autumn, namun Ano segera membawa mereka mundur dengan pesawat yang dia gambar dengan pulpennya. Ini adalah karena Ano bisa melihat masa depan. Menurut penglihatannya, Fuko akan mati di tengah-tengah pertarungan melawan Autumn. Oleh karena itulah, Ano membawa mereka mundur untuk merancang ulang strategi. Ano pun membawa mereka ke rumahnya. Dia berencana melatih Andy dan Fuko sebelum menghadapi Autumn. Dia menggunakan potongan tangan Autumn untuk merubah Andy menjadi buku. Tujuannya agar mereka bisa menjelajahi masa lalu. Andy pun berubah menjadi buku yang tingginya mencapai luar angkasa. Ini adalah karena dia sudah berumur ratusan tahun. Sejarah dan perjalanan hidupnya jauh lebih panjang dari orang-orang biasa. Fuko pun dibuat masuk ke dalam buku Andy dan diminta menjelajahi alam masa lalunya. Di dalam sana, Fuko bertemu dengan Andy dan Victor dalam kondisi terpisah. Pertarungan pun tidak dapat terhindarkan. Seperti biasa, Andy dan Fuko mengkombinasikan kekuatan mereka. Dia meluncurkan tangannya hingga membuat Victor terpental, kemudian disusul dengan tabrakan pesawat yang berasal dari kekuatan Unlock. Pertarungan pun dimenangkan oleh Andy dan Fuko. Atas semua ini, Victor pun mempercayai mereka untuk melawan dewa. Sesi latihan ini akhirnya selesai. Andy dan Fuko segera kembali ke dunia nyata. Di saat yang sama, Unrepair bersama rekannya bernama Bunny tiba-tiba datang mengunjungi tempat ini. Ano harus bertarung sendirian menghadapi mereka sembari menunggu Andy dan Fuko yang belum tersadar. Kekuatan Ano yang sesungguhnya adalah Anun. Kekuatan ini membuat keberadaannya tidak disadari oleh semua orang. Dia tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, dan tidak bisa disentuh. Ketika bertarung, dia mengandalkan artefak pulpen yang bernama G-Liner. Pulpen itu adalah artefak yang sangat istimewa. Orang yang menyentuhnya akan melihat seluruh kejadian di masa depan. Dari situlah dia tahu bahwa dunia ini akan dihancurkan oleh dewa. Sayangnya, dia tidak bisa memberitahukan informasi itu karena keberadaannya tidak diketahui. Dari sinilah dia mulai menulis komik yang berisi cerita yang menggambarkan masa depan. Tujuannya untuk membantu para pahlawan yang akan menghadapi dewa. Selain memberikan gambaran masa depan, pulpen G-Liner juga memiliki kekuatan untuk mewujudkan gambar menjadi objek yang nyata. Kekuatan ini pun dimanfaatkan oleh Ano untuk menggambar replika dirinya sendiri. Sosok inilah yang bisa disadari oleh semua orang. Ano beberapa kali menerima serangan hingga membuatnya terkapar. Di saat dia berada di ambang kekalahan, untungnya Andy datang dan membantunya. Tak lama kemudian Fuko juga tersadar dan ikut membantu Andy. Duet maut Undead Unluck kini telah kembali. Mereka berdua pun melesat menghadapi duet Unrepair dan Bunny. Di tengah-tengah pertarungan ini, Fuko mencoba cara diplomasi. Dia mengajak Unrepair untuk bekerja sama untuk mengalahkan Autumn. Lagi pula, sejak awal tujuan Union dan Under bisa dibilang mirip. Mereka sama-sama ingin membunuh dewa. Jika tujuan mereka sama, lantas kenapa harus saling bermusuhan? Bukankah kemungkinan menang akan lebih tinggi jika bekerja sama? Awalnya Unrepair menolak mentah-mentah tawaran ini. Namun setelah dia mendengar spoiler dari Ano, dia pun mulai berubah pikiran. Ano memberitahu masa depan yang akan terjadi terhadap Unrepair. Rencananya akan gagal dan dia akan kehilangan orang yang sangat dicintainya. Akhirnya dia pun bersedia bekerja sama setelah mendengar semua itu.
Union dan Under bertarung bersama demi mengalahkan Yuma Autumn. Sayangnya, meski sudah menggabungkan kekuatan, Autumn tetap sangat sulit dikalahkan. Hampir semua jenis serangan tidak mempan kepadanya. Mengetahui hal ini, Anno pun juga ikut membantu. Dia menggambar sebuah artefak yang memiliki kekuatan manipulasi waktu. Alat itu dapat mentransfer umur yang kemudian digunakan kepada Unrepair sehingga membuatnya kembali seperti sedia kala. Namun efek sampingnya, alat itu membuat Anno lebih cepat menua dan akhirnya menghilang. Anno sendiri sebenarnya masih hidup, hanya replikanya saja yang menghilang. Namun karena pulpen Z-Liner sudah rusak, maka dia sudah tidak bisa lagi menciptakan replika. Dia kembali menjadi Unknown yang tidak diketahui oleh siapapun. Pada dasarnya, Anno mengorbankan dirinya sendiri untuk memulihkan Unrepair. Karena kekuatan Unrepair akan sangat berperan penting dalam pertempuran yang akan datang. Dengan kembalinya Unrepair ke wujud semula, maka seluruh efek dari kekuatannya juga menjadi maksimal. Autumn benar-benar tidak bisa memulihkan luka yang disebabkan oleh serangan Unrepair. Kombinasi serangan dari Unrepair, Undead, dan Unluck akhirnya berhasil mengalahkan Yuma Autumn yang begitu kuat. Tim Andi dan tim Unrepair saling berterima kasih satu sama lain. Hubungan antara mereka memang sedikit membaik. Namun sayangnya, semua ini masih belum cukup untuk mendamaikan Union dan Under. Mereka pun berpisah dan kembali ke tempat mereka masing-masing. Satu misi berhasil diselesaikan. 3 misi lainnya akan dilanjutkan di season berikutnya. Undead Unluck Season 1 selesai.